Ya ini cerita ya, supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu ulama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdus Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdus Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Denil itu. Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu. Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak, ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam. Buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat semua nangis kok. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis kok. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu. Sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud. Akhirnya apa? Nabi minta cung aku gandeng ben iso salat terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl bin Ali. Kemudian ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono salat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya salat. Karena begitu spesialnya sholat, ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak berpikir orang waras, ini tak tobat. No. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ya ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak, paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi kus akal-akalan, zaman modern itu akal-akalan, ini cerita mulanya tak kau itu zaman sahabat terus akiasno
Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek masak iku amal liyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora roh. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepengin rezekine ngentekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora sholat luwih dibela timbang wong makan sholat. Mergo wong makan sholat jenenge berjuwis. Nek wong ora sholat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora sholat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing sholat mapan go mobil dianggap berjuwis anti sosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kecukupan kalau ngono niku wong Islam. Kecukupan iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Dia duit sithik digo narkoba, dia duit sithik go bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap bela mati-matian. Dia tak tahu pangeran itu piye, lu tak hukum malah bela gitu. Lah saiki akhirnya ora percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah lune. Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ono mutung. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak De Pali terus mutung anti silaturahim minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur. Mau lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qotkur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kang elang. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Itu bila-bila. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai udah kebayang gus berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong terus setoran, jadi nganggep kiai itu kayak ketua geng. Mereka kiai ini ngomong tengok-tengok mulai, enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenannya terus disetor. Nggak mungkin ada kiai itu ketua geng. Terus dia bilang kamu marah, kau melarat itu bukan lah. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama bega. Mereka dia orang roh ibadah, jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus Rukin salam template, dia ketua preman terus setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono. Yo agak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku makan mergo barokah wa taqillah sallahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo perumpak ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Rabi yo rapi. Cara aku butuh wayo untuk akeh kan cuma yo. Soale gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, oh kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Ya pemandunya itu bilang gitu.
Waduh. Aku ngaku kesuwen dadi kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Dadi kok kaget tuh. Masa gitu ya. Lalu itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya katanya apa betul gitu? Oh iya betul, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu bareng. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon. Orang Madura cerdas-cerdas. Jadi wah sekarang iso bayang loh itu. Aku pikir itu beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Kalau Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu. Siapa itu? Di mana? Ustadz Deni itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa